إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian apa yang kalian minta, dan jika sekiranya kalian menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Yakni betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Enggak usah jauh-jauh, pada diri kita saja betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dari mulai Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, kemudian Allah tidak biarkan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan agar kita dapat melangsungkan kehidupan di dunia. Allah siapkan makanan, minuman. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan hewan-hewan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan dari langit. Bukan hanya nikmat jasmani yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, rohani pun Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul-Rasulnya dan menurunkan kitabnya agar manusia mendapatkan bimbingan, tidak tersesat, tidak salah jalan, dan mereka memperoleh kebahagiaan. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak yang kita rasakan. Bahkan wa fi anfusikum, kalau kita perhatikan diri kita saja, ya, kita bisa bicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan. Ini semua adalah nikmat yang kita akan tahu betapa besarnya nikmat ini ketika nikmat-nikmat ini dicabut dari kita. Ketika kita misalnya tidak bisa melihat, ketika kita misalnya tidak bisa bicara, ketika kita misalnya tidak bisa mendengar, atau ketika kita tidak bisa berjalan,
kita akan rasakan betapa besarnya ya nikmat-nikmat ini. Akan tapi sayangnya kita yang telah mendapatkan berbagai macam nikmat ya, sedikit sekali di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat yang kita rasakan, kita berada dalam keamanan, ketentraman, kedamaian, adalah nikmat yang sangat besar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang pagi harinya aman, tidak ada yang mengganggu ataupun mengancamnya, ya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, tidak sakit, indahu qutu yaumihi, dan memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan dunia beserta isinya pun diperuntukkan untuknya. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua yang ada di muka bumi dan di langit untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi buat kalian. Ya, bagaimana kita saksikan hewan-hewan setiap hari disembelih untuk kita konsumsi. Tumbuh-tumbuhan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Ya. Segala macam kebutuhan kita Allah Subhanahu wa taala siapkan, tapi sayangnya kebanyakan kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Padahal kalau kita ingin nikmat-nikmat yang kita rasakan ini tetap bersama kita, jalannya adalah bersyukur. Caranya adalah bersyukur. Apa itu syukur? Syukur adalah kita mengakui bahwa nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kamu rasakan kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat ini. Jangan sampai kita sandarkan kepada selain Allah. Ketika hujan turun kita sandarkan, oh ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ketika kita selamat dari kecelakaan, oh ini karena kepandaian saya dalam mengendalikan kendaraan. Ketika kita memperoleh nikmat, oh ini karena kecerdasan saya dalam berbisnis. Ini lupa sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bersyukur. Jangan seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya memperoleh semua kekayaan ini karena ilmu yang ada pada saya. Akhirnya apa? Allah cabut nikmat itu daripadanya. Fa khasafna bihil ard. Kami benamkan dia ke dalam bumi. Kita akui nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat kemerdekaan pun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Jangan kita katakan ini karena kehebatan negeri kita. Ini karena kelebihan ataupun jasa pahlawan-pahlawan kita yang mereka punya kehebatan. Siapa yang memberikan kehebatan itu? Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, akui bahwa semua nikmat yang kita rasakan berasal dari Allah. Yang kedua adalah kita puja-puji Allah. Kita sebut namanya. Ucapkan alhamdulillah supaya Allah ridha kepada kita. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Yang ketiga adalah dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ini bentuk syukur yang ketiga. Kita tahu mana perintah Allah, laksanakan. Kita tahu mana larangan Allah, jauhi. Dengan begitu kita bisa bersyukur. Ya. Kita tahu perintah Allah misalnya salat yang 5 waktu, kita jalankan, jangan sampai kita tinggalkan. Disyariatkan dengan berjamaah, dengan dikumandangkan azan di sana, ya. Yang di sana sebenarnya terdapat panggilan kepada kita yang sedang sibuk misalnya, entah sibuk bekerja, entah sibuk berbisnis, atau entah sedang bersenang-senang dengan keluarga, atau sedang ngumpul-ngumpul dengan teman, atau sedang apa saja, ketika mendengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
Meskipun yang menyeru adalah manusia, tapi karena Allah yang memerintahkan, hadirkan perasaan bahwa itu Allah yang memerintahkan. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, setelahnya ada apa kalimatnya? Marilah kita menuju kebahagiaan. Menunjukkan kalau kita mau menyambut kalimat tersebut, kita akan memperoleh kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak mau menyambutnya, kita masih meneruskan perniagaan kita, bisnis kita, bersenang-senang kita, ngumpul sama teman, ngumpul sama tetangga, ngumpul sama keluarga, kita nggak mau menyambut panggilan Allah. Ingat, ini namanya tidak bersyukur. Kalau sudah tidak bersyukur, ingat, cepat atau lambat Allah bisa angkat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Inilah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah memperoleh keberuntungan. Ya. Termasuk syukur juga di samping melaksanakan perintah Allah adalah menjauhi larangannya. Larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui jauhi. Ada syirik, ada durhaka kepada orang tua, ada memutuskan tali silaturahim, ada berkata dusta, ada khianat, ada ingkar janji, kita jauhi. Termasuk juga yang kita sering saksikan, bentuk tidak bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan oleh saudari-saudari kita, wanita-wanita kita, ya, putri kita, atau mungkin istri, ataupun mungkin saudari-saudari kita, ya. Mereka memamerkan aurat, tidak mengenakan jilbab. Padahal kewajiban jilbab ada dalam Al-Quran, di surah An-Nur, di surah Al-Ahzab. Jangan kita biarkan, suruh mereka, ya. Kalau kita biarkan, ya, sama saja membiarkan mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sama saja membiarkan mereka, ya, melanjutkan perjalanan ke neraka. Karena mereka yang menanggalkan jilbab, yang memamerkan aurat, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan min ahlin nar, termasuk penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, sinfani min ahlin nar, dua kelompok termasuk penghuni neraka, lam arahuma qata, yang belum pernah saya saksikan, tapi akan bakal ada. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar, orang yang bersama mereka ada cambuk yang yadribuna bihan nas, digunakan untuk memukul, memaksa manusia. Kalau nggak mau nurut dipukul, kalau nggak mau nurut dipukul, dipaksa. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilat mumilat, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian sih? Berpakaian tapi seperti orang telanjang, ya, bisa transparan atau bisa ketat membentuk lekuk tubuh sehingga seperti tidak berpakaian. Apalagi sudah ketat atau transparan, pakaiannya pun minim seperti yang ada di zaman sekarang. Ini termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah mengalir kepadanya siang malam. Semua makhluk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat dia, tetapi dia malah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, memamerkan auratnya. Ini termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa saja nikmat yang kita rasakan, nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, Allah Subhanahu wa taala cabut kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, memperingatkan. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman datang kepada mereka hukuman kami di waktu malam hari ketika mereka sedang tidur? Bisa Allah Subhanahu wa taala guncang bumi ini. Bisa Allah Subhanahu wa taala kirimkan banjir yang besar. Bisa Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan negeri kita ini. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman juga datang kepada mereka hukuman kami, ya, di waktu duha ketika mereka sedang bermain-main atau beraktivitas? Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Maka Allah berikan jalan keluar. Kalau kita ingin negeri kita aman, damai, tentram, tidak ada musibah, jalannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, beriman
dia beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat dikerjakan. Ya. Baik perintah Allah Subhanahu wa taala hubungannya antara dia dengan Allah, berpuasa, kemudian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau yang kaitannya antara dia dengan orang lain, kepada orang tuanya berbakti, kepada kerabatnya dia sambung tali silaturahim, ketika berkata jujur, ketika bermuamalah tidak mengurangi takaran dan timbangan, ketika berjanji memenuhi, dan ketika diamanahkan dia amanah. Demikian pula dia jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, syirik, ya, meninggalkan salat, enggan membayar zakat, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, tentu kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Langitnya menurunkan hujan yang sesuai dengan kebutuhan bumi, tidak membuat kebanjiran, tapi menyuburkan tanah, menumbuhkan tanam-tanaman, ya. Minas sama, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi kebanyakan mereka mendustakan, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan malah mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga nikmat yang kita rasakan ini, kemerdekaan bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut kalau kita menyikapinya dengan kufur kepada Allah dan melakukan maksiat. Di malam harinya sampai bergadang sampai pagi, siangnya enggak ada yang sholat subuh. Atau perempuannya di panggung-panggung memamerkan aurat. Ini apa ini takwa? Apa ini bentuk takwa? Atau ini kufur nikmat? Apa takwa seperti ini? Meninggalkan sholat, terus waktunya sholat masih terus bermain, ya, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, misalnya nggak pada sholat, terus mementingkan, memeriahkan suatu hari di situ, hari kemerdekaan misalnya, tapi diisi dengan berbagai macam maksiat, misalnya meninggalkan sholat, wanita-wanita tampil di panggung memamerkan aurat. Apa ini takwa? Kalau seperti ini kita bersikap dalam menyikapi kemerdekaan, meninggalkan perintah Allah, malah mengerjakan larangan, ingat, bisa Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan ini dari kita, dan kita bisa saja dijajah kembali, atau dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Maka kenapa kita tidak mensyukurinya? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang dengan syukur Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Tambah di sini mencakup Allah akan jaga nikmat itu dan Allah kasih tambahan. Apalagi orang-orang di zaman sekarang nikmatnya begitu banyak sekali, seperti raja di zaman dulu. Bagaimana tidak? Zaman sekarang, orang sekarang kalau ingin makanan enak, minuman yang segar, sudah ada pendingin, ya, yang membuat dingin air minumnya. Ditambah lagi kalau mau es ada kulkas. Kemudian lagi orang dulu, ya, kadang-kadang suasana kepanasan, minta kepada pembantunya nyiapkan, raja-raja dulu disiapkan, dikipasin supaya nggak kepanasan. Orang sekarang ada AC yang membuat suasana jadi sejuk. Orang dulu kalau ngirim surat lama sampainya, kirim surat bisa berhari-hari baru sampai. Kalau zaman sekarang tinggal SMS. Sekarang di atas lagi SMS ada WA. Bahkan kalau perlu video call pun bisa. Ya. Kemudian orang dulu kalau hendak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain bisa makan waktu yang lama, dan kendaraan paling cepat mungkin kuda ketika itu. Tapi zaman sekarang ada kereta cepat, ada lagi pesawat, dari satu negeri atau satu negara ke negara lain hanya butuhkan cuma berapa jam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ya. Apakah semua nikmat ini, ya, kita kemudian kufuri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita malah meninggalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita menyikapi seperti ini, nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat kemerdekaan juga termasuk di antaranya, kita malah kufur, meninggalkan perintah Allah,
Wanita-wanita kita memamerkan aurat, dan sekarang banyak ya yang pakaiannya minim, yang dulu mungkin setengah betis naik ke lutut, sekarang naik lagi sampai setengah paha, bahkan sampai seperti tidak memakai celana. Waliyadzubillah. Siapa yang menghias seperti ini kalau bukan setan yang ingin merusak masyarakat muslim? Dan kalau sudah pada rusak, yang ada musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "Huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum." Allah berkuasa mengirimkan musibah dari atas kalian, dengan mengirimkan mungkin angin kencang yang porak-porandakan tempat kita, atau menurunkan hujan yang membuat kebanjiran, hujan yang tidak kunjung henti. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian, dari bawah kaki kalian, mungkin dengan tanah longsor, mungkin dengan gempa bumi. Mudah bagi Allah. Au yalbisakum syi'a, ataupun Allah memberikan kekuasaan lagi kepada musuh untuk menjajah negeri kalian. Bisa bagi Allah kalau kita enggak mau bersyukur. Karena Allah mengatakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum yang tadinya berada di atas kenikmatan, Allah ganti dengan di atas ya penderitaan, kecuali karena mereka merubah ya keadaan mereka yang tadi taat kepada maksiat, seperti yang menimpa kaum Saba. Bagaimana dulu mereka berada dalam keadaan yang aman, tentram, damai, negerinya makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, istilah dalam Al-Qur'an ya. Tapi kemudian mereka kufur nikmat, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam maksiat, akhirnya Allah cabut kenikmatan. Itu pun bisa, dan itu sunnatullah. Sunnatullah bisa berlaku kapan saja kalau kita tidak menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur, tapi malah dengan kufur, dengan ingkar kepada nikmat Allah, dan mengisi ya waktu-waktu kita dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya, menjauhi larangan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan pada kita sikap syukur terhadap nikmatnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan agamanya, agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.